Pagi. Gimana kabarnya, Dak? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya? Iya, baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, kemarin kan kita udah bicara bahas diskusi tentang kemampuan, prestasi, Iya, udah betul. yang udah positif, yang udah tercapai, terus aturan norma semuanya udah bagus tuh. Ya. Nah, cuma kemarin kan tulisannya ada bahasannya itu tentang mudah bergaul ya. Iya, Nah, betul, Pak. udah sih bagus, bergaul itu bagus. Cuma kita harus waspadai di sini nih. Nah, hari ini saya mau ngebahas tentang yang udah kemarin kita sepakatin tentang hal-hal yang dapat membahayakan di masa-masa remaja ini. Contohnya itu kan ada bullying, ada narkoba, pergaulan bebas. Nah, pagi ini tentang narkoba. Nah, itu berhubungan nih sama tadi mudah bergaulnya itu juga bisa menjadi salah satu pintu masuk sih narkoba. Gimana? Mau paling nggak lama sih ngobrolnya, paling nggak sampai 30 menit, 15 menit aja. Gimana? Ya, boleh Pak. Di sini aja. Ya Pak. Oke, ya, jadi gini. Yang udah tahu tentang narkoba itu apa? Narkoba itu zat yang bahaya yang bisa bikin pemakainya ketagihan. Betul gitu. ya. Nah, Ya. kita sama-sama baca aja ya. Jadi kalau memang sudah menguasai narkoba udah bagus tuh itu. Jadi kita bahas aja, diskusi sama-sama ya. Jadi narkoba itu obat ya, sebenarnya obat. Dia bisa alami, bisa sintetis itu buatan atau semi buatan yang bisa menurunkan kesadaran, halusinasi ya. Nah, makanya orang kalau udah pakai itu kayak nge-fly ya bahasanya betul, gitu kan. Iya. Itu. Nah, terus ada yang bilang lagi dia bisa menyebabkan kecanduan. Makanya apa? Nagih mulu kan. Iya, bikin ketagihan orang. Jadi orang pengen terus-terusan beli gitu kan. Nah, jenis-jenisnya udah tahu belum, Dak? Paling baru sedikit Pak di ini. Nah, Video. jenis-jenisnya itu ada tiga golongan ya narkotika. Yang golongan pertama, nah dia itu nggak boleh digunain dalam terapi. Sebenarnya narkoba itu obat-obatan yang tadinya buat terapi. Nah, cuman udah digolongin sekarang. Jadi golongan satu itu cuma buat pengembangan ilmu doang, nggak boleh dipakai dibuat obat-obatan. Karena apa? Dia bisa ketergantungan, tinggi banget tuh efek ketergantungannya. Contohnya opium, kalau dengar tumbuhan opium tuh, kokain, heroin, ya, ganja itu golongan satu, nggak boleh tuh dipakai buat terapi. Kemudian golongan dua, dia berhasil di pengobatan, tak boleh nih dibuat jadi terapi obat, tapi udah pilihan terakhir banget kalau nggak ada obat lain pakai itu. Ya. Untuk kepentingan kedokteran ya. Ya. Jadi sama, ketergantungan juga dia tinggi ketergantungannya. Jadi, boleh dipakai, tapi pengawasan dokter banget, resep dari dokter, nggak bisa tuh dibeli bebas. Pantau ya. Contohnya apa? Morfin. Nah, morfin kalau pernah dengar tuh kayak buat ngurangin rasa sakit. Nah itu, jadi tuh nggak bisa sembarangan. Kemudian ada nih golongan 3. Golongan 3 itu boleh pakai terapi. Terus dia nggak terlalu ketergantungan. Contohnya kayak kodein ya, namanya kodein itu kayak buat orang yang nyeri, mengurangi batuk. Nah, itu boleh. Cuma tetap tidak boleh disalahgunakan. Ya, resep dokter ya. Betul. Nah, sekarang bahaya sama dampak yang udah tahu apaan nih? Kalau narkoba itu dampak ke kitanya, bahaya ke kita nih kalau kita salah gunakan. Apaan? Paling gitu doang pada di ketagihan. Nah, terus apalagi kalau kita pakai nih, lama-lama kita gimana misalnya? Bisa ini sih rusak sel-sel ini yang saya tahu Pak. Rusak sel-sel otak ya. Betul sih, itu salah satunya. Jadi contohnya yaitu dehidrasi itu kurang cairan. Jadi nanti kalau kita pakai itu kan ya penurunan kesadaran juga bisa. Terus lama-lama cairan di tubuh tuh berkurang gara-gara efek obat tersebut. Akhirnya lama-lama kalau tubuh kurang cairan, sel kurang cairan, rusak, terutama sel otak ya. Dan halusinasi
gara-gara makan narkoba kesadaran turun, ya lama-lama halusinasi tuh, kayak orang pakai ganja nih dia berhalusinasi itu. Nanti gangguannya apa? Jadi gangguan jiwa, lama-lama ngerusak mental kita. Nah ini tadi saya bilang menurunkan tingkat kesadaran, ya namanya pakai obat begitu kan, Iya, turun kesadaran, akhirnya apa? Nggak bisa kerja, nggak fokus, ya banyak tuh akhirnya dampak-dampak dari turunnya kesadaran. Nah gara-gara itu juga apalagi kualitas hidup terganggu, misal orang sekolah jadi nggak sekolah, yang kuliah keganggu, yang kerja juga jadi terganggu, mahal juga ya Pak. Nah terus iya kalau dia belum ketahuan masih aman, nah kalau ketahuan sama polisi tangkap di penjara, gimana dia mau sekolah, gimana dia mau kerja, kan gitu ya. Udah hancur masa depannya. Nah yang paling parah apaan? Ya kematian. Kalau dia makainya apa? Berlebihan, apa kalau bahasanya overdosis, OD. Iya. Nah akhirnya kematian yang paling terberat, karena tubuhnya merasa ya ini udah di luar batas, Nggak kuat ya ibaratnya. Iya. itu dia. Jadi ya kita mikir, oh udah bahayanya aja kematian, ngapain kita pakai kan. Iya. Nah gimana nih caranya di masa remaja kayak Huda nih untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba? Paling kalau saya memilih-milih teman. Nah benar Ya, terus apalagi paling bergaul sama teman-teman yang tidak mendekati yang seperti itu. nah tuh, jadi yang udah bilang mudah bergaul, kita harus pilih ya. Iya kita. Tipsnya yang pertama, ya udah jangan pernah coba-coba. Kadang-kadang ditawarin nih, cobain, kita tahu tuh bahaya, jangan dicoba. Karena apa? Kayak tadi, ketergantungan. Begitu kita coba sekali, akhirnya apa? Pengen lagi Terus jadinya. Nah yang kedua, kita harus tahu dampak buruknya kayak tadi sampai kematian. Lah kita udah tahu, oh iya makin narkoba nggak mati nanti kita. Iya. Ngapain kita pakai kan gitu. Jadi itu dulu yang kita tanamin. Jangan coba dan tahu bahayanya nanti mati. Iya. Udah ketahuan bahayanya masih dipakai. Nah kemudian apa tadi, pergaulan, pilih yang baik. Ya kalau kita tahu oh teman kita pakai, ya mau apa ya, ngapain kita deketin gitu kan. Tahu nih dia pakai, udah jangan. Karena apa? Nanti kita ikut-ikutan nih. Apalagi kita nggak tahu ini enak nih. Iya pasti ikut kan. Selanjutnya kegiatan positif ya, kayak tadi ngapain misalnya olahraga, atau lagi yang biasa udah lakukan main game gitu. Ya main game selama itu positif, maksudnya cuman buat ngisi waktu luang dengan senang, ngilangin stres, boleh-boleh aja gitu kan. Nyibukin diri. Nah pokoknya ikut organisasi, boleh ikut organisasi nggak? Di kampus sih belum milih-milih, soalnya belum offline. Oh masih offline ya? Iya masih offline Pak. Iya nggak apa-apa ya, ya. daripada kita nggak jelas ngabisin waktu. Kalau ikut organisasi kan biasanya banyak kegiatan tuh, jadinya ya kita kejauh lah dari hal-hal narkoba kayak gitu. Nah selanjutnya ingat ancaman hukuman. Nah kalau ketangkap polisi di penjara, bahkan nih kalau kita jadi pengedar atau bahkan bawa dalam jumlah banyak, itu bisa dihukum mati, ya kan? Ya kita mikir aja, ntar kita lagi misalnya lagi sial ketangkap, ya udah gitu kan. Nah kemudian gunakan waktu dan tempat yang aman. Maksudnya kita tempat itu misalnya ya jangan deketin tempat-tempat yang berpotensi atau beresiko. Mendekati lah ya. Dia di situ wah banyak narkoba nih, contoh keluyuran nih kita malam-malam nggak jelas ke tempat-tempat dugem apa segala macam. Nah itu jangan, biasanya di situ tuh resiko gitu. Potensi lebih besar. Ya balik udah mendingan sama keluarga atau sama teman-teman yang emang jelas, terserah mau ngapain, mau main game tadi segala macam ya boleh-boleh aja. Terus yang terakhir, kalau lagi ada masalah cari jalan keluar yang baik, jangan jadi pelarian tuh kayak narkoba. Iya. Kan masih punya keluarga, masih punya teman, cerita segala macam. Jangan kita lagi stres, lagi pusing, pakai lah ngambil pelampiasan. Nah itu jangan, kadang-kadang efeknya sesaat doang. Begitu make
mungkin Hilang. tapi Ntar ada kan lagi. ada lagi nggak selesai. Nggak selesai. Iya. Nah, itulah kira-kira ya. Iya. Apa yang tentang bahaya narkoba, efeknya gitu. Nah, gimana? Udah sekarang perasaannya setelah kita diskusi, apa yang dirasain? Paling ini Pak, nambah wawasan Nambah saya pengetahuan. jadinya, ya, pengetahuan, nambah wawasan saya. Sekarang kalau saya tanya lagi, kira-kira apa bahaya narkoba itu apa? Tadi hilang kesadaran, terus turunnya ini sel-sel otaknya rusak, terus yang terakhir yaitu kematian. Terus cara-cara menghindari kita dari penyalahgunaan narkoba apa? Tadi sih Pak itu kita pilih-pilih bergaul dengan teman, terus kita tidak mendekati tempat-tempat yang berpotensi atau mendekati yang seperti itu. Terus juga kita harus bijak dalam melakukan kegiatan atau inilah menyibukkan diri lah katanya. Ya. Terus kalau masalah kita cerita ke keluarga atau ke teman supaya selesai masalahnya. Iya benar ya, udah bagus. Jadi kemarin kan pokoknya udah positif tuh, pokoknya itu udah baik ya. Dari aturan tahu, norma tahu, terus nih tentang narkoba juga udah tahu, kegiatannya positif, dia yang dilanjutin ya, hindarin hal-hal yang memang beresiko supaya tidak memicu kita untuk mengikuti hal-hal yang buruk. Itu ya. Iya, Diskusi kita udah selesai nih. Iya. Mungkin itu ya siang kuliah kan ya. Iya Pak. Ya, boleh dilanjutkan kegiatannya. Iya, Saya mau permisi dulu ya. Oh iya, baik, Pak. Gitu. Nanti kalau misalnya ada apa-apa mau diskusi boleh telepon aja. Oh iya, baik Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak. Iya. Ya, wawasannya dan pengetahuannya. Ya.